Kylian Mbappé adalah pemain yang diawasi MU jika Aaron Wan-Bissaka dijual musim panas ini. AWB mempunyai minat dari klub-klub di Inggris dan Italia, namun MU menginginkan dana 15 juta pound hingga 20 juta untuk mempertimbangkan penjualannya. Mbappé adalah lulusan Akademi Muda Klub Brugge yang berada di peringkat teratas dalam peringkat lisensi pemuda Liga Pro. Secara resmi dapat dianggap sebagai akademi pemuda terbaik di Belgia. Akademi klub disebut klub NXT adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana akademi muda dengan fokus dan dedikasi yang tepat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pemain sepak bola muda. Kesuksesan klub NXT kini sedang dimahkotai. Ada Brandon Michele, Maxime De Cooper, Hornes Pillers, Kylian Mbappé, James Dine Talbi dan Joaquin Saiz, 6 pemain muda yang merayakan gelar nasional ke-19 minggu lalu. Talenta-talenta top lainnya seperti Antonio Nusa, Bey Abdul Kader Yameogo dan Joel Ordonez juga mengambil langkah pertamanya melalui klub NXT ke klub Brugge. Yang sudah diekspor ke liga top lain, Charles de Ketelaere, Lois Openda, Arne Engels dan Ignes van der Bremt adalah contoh yang bagus. Mandela Keita, seorang gelandang bertahan, adalah pemain lain dari liga tersebut yang telah diwaspadai, namun sepertinya dia akan pindah ke Olympique Lyon. Juventus meningkatkan minat mereka pada bintang Manchester United, Jadon Sancho, sebagai opsi jika deal dengan Mason Greenwood gagal. Sancho tampil memikat klub Italia saat dipinjamkan ke Borussia Dortmund musim lalu, membantu mereka mencapai final Liga Champions. Pemain sayap itu berharap manajer asal Belanda akan meninggalkan perannya pada akhir musim lalu, tetapi klub telah mengonfirmasi Ten Hag malah diperpanjang kontraknya. Hal ini menempatkan Sancho dalam posisi yang sulit, dan dia mungkin terpaksa meninggalkan klub lagi untuk sementara waktu. Pemain sayap tersebut kini masuk dalam radar Juventus, dengan laporan di Tutto Mercato Web mengungkapkan bahwa si Nyonya Tua telah mengirimkan tawaran ke klub Liga Inggris tersebut untuk mendapatkan tanda tangannya. Laporan tersebut mengklaim mereka telah menawarkan untuk meminjamnya, tetapi mereka membutuhkan bantuan dari United untuk menutupi gajinya. Sancho mendapat gaji 8,5 juta euro per musim, dan Juve tidak bisa membayar gaji itu sendirian. MU menolak meminjamkan Sancho karena ingin menjualnya. Mason Greenwood dilaporkan menjadikan perpanjangan masa tinggalnya di La Liga sebagai prioritas transfernya, dengan Valencia mengajukan tawaran 25 juta pound ke Manchester United. Penyerang yang dipinjamkan ke Getafe itu diminati oleh klub-klub di seluruh Eropa. Tawaran Valencia jauh di bawah penilaian setan merah, karena raksasa Serie A Juventus semakin mendekati harga yang diminta, dengan pendekatan yang bisa bernilai hingga 40 juta pound. Mereka memimpin perburuan Greenwood, mengungguli rival domestiknya Napoli dan Lazio. Beberapa klub di Spanyol juga menyatakan ketertarikannya, setelah melihat Greenwood mencatatkan 10 gol dalam 36 penampilan untuk Getafe selama masa pinjaman produktif pada 2023 hingga 2024. Barcelona dan Atletico Madrid dikatakan termasuk di antara pelamar lainnya. The Mirror mengklaim bahwa penyerang berusia 22 tahun itu telah memberitahu perwakilannya bahwa prioritasnya adalah Spanyol, dengan tawaran nyata dari Valencia telah dikonfirmasi. United diperkirakan akan menyetujui kepergian permanen dari Old Trafford pada tahap tertentu. Greenwood akan kembali ke Inggris untuk latihan pramusim, jika tidak ada kesepakatan yang disepakati pada minggu-minggu awal jendela musim panas, namun pemain internasional Inggris yang hanya memiliki satu caps itu, sepertinya tidak akan kembali bermain bersama MU, karena ada pembicaraan mengenai awal baru lainnya di luar tanah kelahirannya. Ketidakpastian mengenai masa depan jangka panjang Bruno Fernandes, di tengah laporan ketertarikan dari Arab Saudi mungkin memaksa klub untuk mencari gelandang serang baru. Menariknya, laporan dari Prancis menyebutkan setan merah sudah mulai melakukan hal itu. Menurut L'Equipe,
United telah menghubungi Paris Saint-Germain dalam upaya mereka untuk merekrut Xavi Simons. Playmaker berbakat ini menikmati masa pinjaman yang produktif bersama RB Leipzig di Jerman musim lalu, mencetak 10 gol dan membuat 15 assist di semua kompetisi. Akan sulit untuk menemukan gelandang serang yang mampu meniru kejeniusan kreatif Fernandes jika kapten United itu pergi, namun Simons jelas telah menunjukkan potensi untuk mengarahkan serangan timnya sendiri. Namun, terlepas dari performanya di PSV dan RB Leipzig, masa depannya di ibu kota Prancis masih belum pasti, sehingga menarik minat sejumlah klub, termasuk United dan Arsenal. Ditambahkan, PSG diperkirakan akan lebih memilih peminjaman ketimbang memutus hubungan permanen dengan pemain Belanda berusia 21 tahun itu. Dapat dipahami bahwa jika ia dijual sebelum Januari 2025, raksasa Prancis tersebut harus berbagi sebagian besar biayanya dengan PSV. Tantangan lain bagi United adalah meyakinkan Simons. Baru-baru ini, laporan mengklaim penyerang serba bisa itu menolak kepindahan ke Old Trafford musim panas lalu, meskipun United menemukan kesepakatan untuk kesepakatan senilai 60 juta euro dengan PSG. Setelah transfernya dianggap gagal, mantan wonderkid Barcelona itu dipinjamkan ke RB Leipzig. Manchester United adalah salah satu dari banyak klub yang tertarik pada striker remaja Red Bull Salzburg, Eugene Adejenuhure. MU kabarnya telah melakukan kontak dengan anak muda tersebut. Setan Merah memprioritaskan mengejar talenta-talenta muda, terutama sejak Ineos mengambil alih, dan mereka telah menjelajahi liga-liga domestik dan benua untuk menemukan permata tersembunyi. Mereka telah mendapatkan layanan James O'Ferry dan Silva Maxes Taylor-Yansau yang berusia 14 tahun. United juga dilaporkan mengejar sensasi Watford asal Kolombia, Yasser Asprilla, dan striker Port Vale, Bailey Dipepa. Eugene Adejenuhure mencetak gol untuk bersenang-senang di level pemuda musim lalu, dan membawa performa mencetak gol itu bersamanya ke kejuaraan Eropa U17, di mana ia mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan untuk Austria. Pemain muda produktif ini telah mengantongi 16 gol dalam 20 pertandingan Liga U18 dan 8 gol dalam 12 pertandingan untuk tim U18 Austria. Eksploitasi mencetak gol pemain berusia 17 tahun itulah yang membuatnya dijuluki sebagai Erling Haaland berikutnya. Manchester United dilaporkan telah mengidentifikasi gelandang Watford, Yasser Asprilla, sebagai salah satu target transfer utama untuk musim panas ini. Fokus MU kini beralih pada memperkuat skuad tim utama untuk kembali ke 4 besar klasemen Liga Premier. Beberapa pemain muda berpotensi telah dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, namun kemajuan signifikan dalam penambahan pemain masih terbatas. United mempertimbangkan langkah untuk Asprilla, meskipun minat terhadap gelandang Championship ini mungkin mengejutkan para pendukung. Pemain berusia 20 tahun ini telah menikmati musim produktif di kasta kedua sepak bola Inggris, dengan 6 gol dan 7 assist dari 28 penampilan, sebagai starter dan 16 penampilan sebagai pemain pengganti. Asprilla, putra mantan striker Newcastle United Faustino Asprilla, telah mencatatkan 86 penampilan dalam 2 musim, namun kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Meski bermain di Championship, Asprilla sudah tampil impresif bersama tim nasional Kolombia dengan 2 gol dari 4 penampilannya. Manchester United memimpin perburuan striker muda Inggris berperingkat tinggi milik Port Vale, Bailey Dipepa. Pemimpin baru United, Sir Jim Ratcliffe, sedang mencari talenta-talenta muda untuk mengungkap Kylian Mbappe berikutnya. Daripada mencoba membeli superstar yang sudah jadi di bursa transfer Liga Inggris, Dipepa tampil mengesankan untuk tim muda Port Vale. Ia mencetak gol dalam kedua penampilannya di kualifikasi Euro untuk Inggris U17, dan klub Old Trafford ingin segera melakukan bisnisnya. Pemain muda yang atletis ini mencetak 2 gol di pertandingan pertama melawan Irlandia Utara.
kemudian mencetak gol pembuka melawan Hongaria seiring dengan berkembangnya reputasinya. Pemantau bakat United telah diberitahu bahwa mereka harus menjadi yang terdepan dalam antrean untuk mendapatkan talenta domestik, tetapi jalur perakitan saat ini tidak berjalan dengan baik.